Baik, terima kasih. Kita ulangi sedikit tentang properti getaran, bahwa nanti getaran yang akan kita pelajari itu adalah getaran harmonis sederhana. Disebut harmonis karena bentuk gelombangnya seperti sinus atau kosinus. Disebut harmonis sederhana, itu ya. Disebut harmonis sederhana. Disebut sederhana karena bentuk gelombangnya seperti sinus atau kosinus. Disebut harmonis karena mempunyai periode atau keterulangan, di mana setiap satu gelombang itu ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi kalau dari sini turun, kemudian sini waktunya T, demikian pula kalau dari puncak ini kemudian sampai ke puncak berikutnya waktunya juga T. Ada keterulangan, periodik. Jadi itu disebut harmonis. Harmonis sederhana. Ini nanti yang akan kita pelajari. Bukan gelombang yang aneh-aneh. Jadi jangan takut kita mempelajari gelombang yang paling sederhana. Kemudian ada periode, amplitudo, simpangan. Simpangan itu jarak massa terhadap garis netral. Simpangan terjauh disebut amplitudo. Simpangan bisa positif, bisa negatif. Periode adalah waktu yang dihabiskan untuk menempuh satu gelombang. Frekuensi, jumlah gelombang per detik. Satuannya hertz. Hubungan periode dengan frekuensi adalah frekuensi sama dengan 1/T. Karena satu gelombang itu disebut juga satu putaran, maka frekuensi itu satuannya bisa menggunakan satu putaran per detik atau cycle per second atau revolution per second, RPS. Jadi putaran itu sama dengan frekuensi. Hanya satuannya kalau putaran biasanya RPM, kalau frekuensi RPS. Baik. Sekarang kita akan memulai pemodelan matematika. Saudara perhatikan, ini adalah sebuah massa M yang bergerak melingkar dengan jari-jari X, kecepatan sudut omega. Jadi M itu bergerak terus, berputar. Jari-jarinya X. Kalau di dinamika teknik, kecepatan putar N satuannya adalah RPM. Misalnya 100 RPM, 3000 RPM, gitu ya. Kecepatan sudut itu sama dengan 2 pn per 60. Saya rasa ini sudah dipahami. Satuannya radian per detik. Kemudian theta ini adalah sudut yang ditempuh dalam waktu T. Ini M berputar. Kalau kemudian kita pandang ketika M itu menempuh waktu T sehingga mencapai sudut theta, maka posisi M terhadap titik pusat itu dapat diuraikan. Yang satu sejajar sumbu horizontal, yang satu sejajar sumbu vertikal. Jelas jarak M terhadap pusat itu jaraknya adalah X, tapi ini adalah jari-jari yang selalu posisinya itu selalu ada sudut terhadap horizontal. Kalau kemudian X ini diuraikan, yang horizontal itu adalah X cosinus theta, yang vertikal itu X sinus theta. Kalau kemudian kita meminjam koordinat bilangan kompleks yang mana garis horizontal itu adalah garis bilangan real dan garis vertikal itu adalah garis bilangan imajiner, di mana I
atau imajiner sama dengan akar min 1, maka kita bisa menyebut bahwa X itu adalah real ditambah imajiner. Ini adalah bilangan kompleks. Dengan demikian, posisi sembarang M di sembarang T atau posisi M di sembarang T X fungsi T atau simpangan M itu bisa dituliskan sama dengan real ditambah imajiner. X cos theta ditambah I X sinus theta. Kalau kita kembali kepada matematika, maka kita bertemu dengan tokoh namanya Euler. Euler ini ahli matematik yang bisa menyederhanakan bentuk ini, bentuk bilangan kompleks. Ini real, ini imajiner. Maka X fungsi T atau simpangan ini adalah bilangan kompleks. Disederhanakan menjadi X fungsi T sama dengan X, jari-jarinya ini, dikalikan dengan eksponensial I berpangkat I theta. Kita nanti di getaran, simpangan itu selalu dinyatakan dalam bentuk ini. Karena inilah bentuk yang paling gampang, sederhana. Kelihatannya pakai bilangan E. Jangan takut dengan bilangan E. Ada I, akar min 1. Jangan takut dengan bilangan imajiner. Karena E dan I itu sangat membantu sekali dalam perkembangan teknologi. Bilangan imajiner itu dipakai di perhitungan-perhitungan elektrikal, di getaran, dan lain-lain. Bilangan E itu banyak sekali fungsinya. Jadi dua bilangan ini sangat sakti dan sangat menyederhanakan persoalan. Nanti kita coba. Jadi simpangan getaran harmonis sederhana yang tadi bentuknya seperti lumbang sinus kosinus. Karena kita tidak tahu sinus atau kosinus, maka bentuknya menjadi kosinus sinus. Jadi ruwet. Ada dua ini. Maka disederhanakan menjadi bentuk eksponensial E berpangkat I theta. Theta adalah besar sudut yang ditempuh setelah waktu T. Sehingga theta tentu saja sama dengan kecepatan sudut dikalikan waktu T. Maka simpangannya dapat ditulis X fungsi T atau posisi sembarang M di sembarang waktu T itu sama dengan X dikalikan E berpangkat I omega T. Kita tahu omega tadi adalah kecepatan sudut 2πn/60. Nanti di getaran omega itu disebut frekuensi sudut. Satuannya juga radian per detik. Frekuensi sudut dan kecepatan sudut itu sama. Baik, sampai di sini kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo. Silakan kalau ada pertanyaan. Saudara Fani Nurwimbo, selamat sore Saudara Fani. Saudara Fani Nurwimbo, selamat sore. Sore, Pak. Saudara posisi di mana? Ini ada di kos, Pak. Yo, kosnya mana? Kosnya di Maguwo. Oh, jadi di Jogja ya? Oke, Ya, Pak. terima kasih telah bergabung. Ada pertanyaan untuk paparan tadi? Sekarang belum, Pak. Belum ya? Oke, terima Ya, kasih. Pak. Saudara Nikodemus Tatibi, selamat sore, Saudara Nikodemus. Sore, Pak. Posisi di mana, Saudara Niko? Ada di Jogja, Pak. Jogja, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan terhadap paparan tadi?
Nggak ada, Pak. Oke ya, baik. Terima kasih telah bergabung. Kita teruskan ya. Ya, Pak, ya. Saya mau cek dulu. Bisa melihat layar saya? Bisa, Pak. Pak. Bisa. Bisa, bisa. Baik. Jadi, Pak. simpangan itu nanti dinyatakan dalam X kali E berpangkat I omega T. X itu adalah jari-jari. Jarak terjauh terhadap netral. Berarti X itu adalah amplitudo. Gitu ya. Kalau θ-nya 90, nah, di X sama dengan simpangannya. Kalau θ-nya 0, X-nya segini sama dengan simpangannya. Gitu ya. Jadi X itu adalah amplitudo. Lambangnya bisa apa saja. Nah, sekarang kita akan membahas getaran bebas 1 derajat kebebasan tanpa redaman. Kalau bahasa Inggrisnya itu single degree of free vibration without damping, tanpa redaman. Nanti dilambangkan seperti ini. Hanya ada massa dan pegas. Karena getaran bebas, berarti gerakan massa itu tidak digetarkan dari manapun. Dia bergetar karena memang di situ ada pegas, ada sifat pegas. Dan dia bergetar kalau dia dipicu oleh sebuah pemicu, misalnya dipukul. Dung gitulah, terus dia bergetar sendiri. Dipukul, dung, bergetar sendiri. Atau ditekan, kemudian dilepas, dia bergetar sendiri. Tidak ada yang menggetarkan di getaran bebas. Kita akan membahas getaran bebas 1 derajat kebebasan tanpa redaman. Disebut 1 derajat kebebasan karena gerakannya itu hanya satu arah saja, ke arah X. Naik turun. Mau disebut ke arah Y juga boleh, ke arah A juga boleh, tapi kebetulan sudah terlanjur saya beri nama simpangannya itu X. Jadi massa ini geraknya hanya naik turun. Dipukul, dung gitu, massanya bergerak naik turun. Ini getaran bebas. Dan getarannya adalah harmonis sederhana. Karena tidak ada redaman, maka amplitudonya itu tetap. Jadi amplitudonya itu tidak berkurang. X tetap. Tidak semakin mengecil. Tentu saja di realita tidak ada ya. Getaran bebas itu ketika massa bergetar atau struktur bergetar, lama-lama dia berhenti. Artinya ada redaman. Tapi kalau kita langsung mempelajari yang pakai redaman, nanti pusing. Kita pelajari dulu yang tanpa redaman. Jadi amplitudonya dianggap tidak pernah mengecil. Terus ada terus. Dan getarannya adalah harmonis sederhana. Ini. Tetapi sebelum kita mulai, kita perlu lihat pegas. Pegas itu, kalau dia ditekan, entah dengan apa, dia akan mendelep, katakanlah sebesar D. Bisa saja dia itu mendelepnya karena dikasih massa. Karena ada beban, maka pegasnya mendelep. Maka pada pegas itu akan timbul gaya yang melawan mendelepnya tadi. Gaya yang menyebabkan pegas mendelep itu adalah berat daripada massa. Yang besarnya massa kali gravitasi. Karena pegas itu mendelep, maka di dalam pegas muncul gaya yang melawan, yang disebut gaya pegas. Besarnya berapa? K kali D. Konstanta pegas kali mendelepnya. Jadi semua pegas, kalau dia mendelep, maka di dalam pegas akan timbul perlawanan.
Demikian pula kalau misalnya massa ini kita anggap saja pegas tadi belum ada massanya, kemudian ditumpangi massa, maka pada pegas sudah muncul gaya pegas, tapi seimbang dengan gaya berat. Jadi gaya pegas dengan gaya berat itu sama, sehingga resultantenya 0. Maka di sini tidak saya gambar lagi, bikin pusing aja, karena toh jumlahnya 0. Ketika sistem konstruksi ini bergetar bebas, dia bergetar seperti ini, bagaimana kita menganalisisnya, membuat model matematiknya? Ketika massa bergerak, kita ingat tadi, massa pasti mempunyai gaya inersia yang besarnya massa kali percepatan. Gambar gaya inersia. Lihat. Kita anggap analisis ketika massa bergerak ke bawah. Maka gaya inersianya juga ke bawah. Karena massa itu bergerak ke bawah sebesar X, berarti pegas itu mendelep sebesar X. Maka di dalam pegas muncul gaya pegas yang melawan gerakan besarnya K kali X. Kalau kemudian gaya-gaya itu kita gambarkan dalam sebuah free body diagram, jadi hanya kotak M dan kita gambarkan gayanya, maka pada massa itu mempunyai gaya inersia, arahnya sama dengan arah X, massa kali percepatan, dan terkena gaya pegas, arahnya ke atas, besarnya K kali X, sebagaimana ini tadi adalah K kali D, K kali X. Jadi massa ketika bergerak ke bawah, dia mempunyai inersia dan terkena gaya pegas. Kemudian, pada hukum Newton kedua, itu bersabda bahwa jumlah gaya-gaya itu sama dengan massa kali percepatan atau sama dengan inersianya. Dengan menggunakan hukum Newton kedua, kita bisa menuliskan gaya yang bekerja pada massa M itu apa saja. Gaya inersia tidak termasuk gaya luar. Jadi ini jumlah gaya luar sama dengan gaya inersia. Kalau kita lihat free body diagram, gaya luar yang bekerja pada massa hanya akibat daripada gaya pegas. Maka sesuai dengan hukum Newton kedua, jumlah gaya-gaya luar sama dengan massa kali percepatan. Berarti gaya pegas, gaya luarnya, arahnya ke atas, sama dengan gaya inersianya, arahnya ke bawah. Kalau ke atas kita beri tanda positif, maka bentuk ini bisa ditulis gaya pegas sama dengan minus Mx. Kalau minus Mx itu saya transfer ke kiri, tanda sama dengan, maka didapatkanlah persamaan Mx double dot ditambah Kx sama dengan 0. Inilah yang disebut persamaan gerak atau persamaan rambut atau governing equation dari sebuah sistem satu derajat kebebasan tanpa ledak. Kalau ini model fisisnya, massa dan pegas, ini adalah model matematikanya. Jadi kita sudah dapatkan model matematikanya. Tentu ketika sampai di model matematika itu belum selesai, karena baru sampai pada mendapatkan persamaan gerak. Saudara lihat persamaan geraknya berupa persamaan diferensial order 2. Persamaan diferensial order 2 mungkin atau sama dengan 0 disebut mungkin. Kalau di dalam fisika disebut transien. Jadi kondisi transien.
itu model matematikanya persamaan geraknya sama dengan 0. Kita tentu harus menyelesaikan persamaan gerak ini. Sebenarnya ini sudah menjadi tugasnya dosen matematika 3, bukan saya, karena ini ada di matematika 3. Tapi karena getaran itu tidak bisa lepas dari matematika, dari persamaan diferensial, maka baiklah akan saya pecahkan persamaan ini. Mx double dot ditambah Kx sama dengan ini. Kita tadi sudah jelaskan atau sudah diskusikan bahwa simpangan atau X itu adalah sama dengan X E berpangkat I omega T. Jadi bila X-nya adalah ini, maka turunan pertamanya X dot itu I omega X dikalikan E I omega T. Ini turunan pertamanya atau diferensial pertamanya daripada nilai X. Jadi saudara harus mulai mengingat lagi itu. Kalau kemudian turunan keduanya, tentu yang ini dikalikan dengan pangkatnya ini. I omega T dikalikan I omega X E berpangkat I omega T. I omega T kali I omega. Maaf. X double dot itu adalah I omega kali I omega X E berpangkat I omega T. Itu ya. Jadi gampang sekali menurunkan bilangan E berpangkat. Kalau ini saudara tulis sin cos, jadinya nggak karu-karuan. Maka tadi saya bilang bahwa bentuk eksponensial itu menyederhanakan. Kalau misalnya ini saudara tulis sin dan cos, nanti ini jadi ruwet, ini semakin ruwet. Nanti kalau kita bentuk dengan E, maka diferensialnya jadi sederhana. Cukup pangkatnya kita taruh di sini, di depan, kemudian kita tulis lagi. Ini pangkat ini kita taruh di sini, kemudian yang unsur ini sama persis dengan ini. Demikian pula double dotnya atau turunan keduanya, berarti pangkat yang ini I omega kita taruh di sini, dikalikan dengan ini semua. Artinya ada I omega dikalikan I omega. I kuadrat omega kuadrat. Kita tahu I kuadrat itu sama dengan min 1. Sehingga X double dot sama dengan min omega kuadrat. Mengapa muncul min? Karena I kuadrat adalah min 1. Min omega kuadrat X E I pangkat omega T. Gampang sekali. Bayangkan kalau ini bentuknya sinus kosinus, sampai di sini pusing. Nah, kalau nilai X double dot ini dan X dimasukkan ke persamaan atom, jadi X double dot diganti dengan ini, X-nya diganti dengan ini, didapatkan min M omega kuadrat X bla bla ditambah KX bla 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 sama dengan 0. Ada unsur yang sama ini, X E berpangkat I omega T. Ini juga punya X E I berpangkat omega T. Corek saja. Seret. Mengapa bisa? Karena di sini sama dengan 0. Jadi boleh dicorek. Kalau di sini tidak sama dengan 0, tidak boleh, Mas. Hati-hati. Corek. Tinggal min M omega kuadrat ditambah K sama dengan 0. Atau kalau kemudian itu diteruskan, M omega kuadrat sama dengan K. Atau omega kuadrat sama dengan K per M. Atau akar K per M. Nah, kembali ke tadi. Omega pada penyelesaian ini disebut frekuensi sudut alami atau natural angular frequency dengan satuan radian per second. Kalau omega itu di dinamika disebut kecepatan sudut, yang artinya sama dengan frekuensi sudut.
Kalau di getaran, omega itu disebut frekuensi sudut. Karena yang kita bicarakan tadi adalah getaran bebas, maka supaya frekuensi itu benar-benar bisa memperlihatkan frekuensi getaran bebas atau frekuensi alami, maka ditambah indeks N, sehingga lambangnya menjadi omega N. Di omega N sama dengan akar K per M. Ini, kalau tadi ini ya. Karena ini kita bicara getaran bebas, supaya terlihat ini adalah frekuensi alami. Kalau itu dijadikan hertz, tinggal dibagi 1/2. Frekuensi natural kalau dalam hertz 1/2 kali omega. Omeganya akar K per M. Jadi Fn itu adalah frekuensi alami dengan satuan hertz atau revolution per second atau Gbs. D ini. Nah, jadi di dalam pemodelan ini yang kita dapatkan adalah frekuensi alami sistem yang ternyata setelah sampai ujung ternyata hanya akar K per M. Nah, mengapa harus kayak gini Pak? Gitu. Pakai pusing-pusing toh nanti yang dipakai. Ya Mas, kita adalah S1 bukan tukang. Jadi harus runtut, logikanya harus runtut supaya ketika mengemukakan sesuatu argumennya itu jelas. Kita bisa saja kemudian bahwa sistemnya seperti ini, frekuensi alaminya adalah akar K per M. Selesai, itu rumus. Dihafalkan saja. Tidak bisa, Mas. Di S1 harus tahu argumennya. Sehingga tidak perlu menghafalkan rumus. Kalau kita sudah tahu logikanya, maka rumus itu tidak ada. Yang ada adalah logika matematika. Nah, itu tadi teorinya ya. Tentu teori ini akan afdol kalau ada contoh. Nah, ini contohnya sudah saya kerjakan pakai Excel. Jadi misalnya ada sebuah konstruksi ini, 1 derajat kebebasan tanpa dampak, terdiri dari massa dan K. Masanya tetap 100 kg. 100 kg. Tetapi pernya itu diganti-ganti. Per nomor 1 mempunyai K 100.000. Nomor 2 K-nya 400.000. Nomor 3 700.000 sampai dengan diganti per nomor 10 2.800.000 ton per meter. Tapi masanya tetap 100 kg. Maka frekuensi alaminya pun juga berbeda-beda karena tergantung nilai daripada K. Frekuensi alami adalah akar K per M. Maka untuk yang tegas nilainya 100.000, masanya 100, omega N-nya 32 radian per detik atau 5 Hz. Kemudian seterusnya, kalau K-nya 2.800.000, masanya 100 kg, frekuensi alaminya 167 radian per detik atau 27 Hz. Oke, itu teorinya, pemodelan matematik, dan ini contohnya. Baik, sampai di sini kalau ada pertanyaan saya persilakan. Monggo. Matematikanya kelihatannya ruwet, ujung-ujungnya cuma akar K per M gitu ya. Ngapain nggak langsung saja gitu ya. Saudara Galah, selamat sore. Saudara Galah yang memakai name tag Galah. Ini Galah atau apa ya? Selamat sore Saudara Galah.
Selamat sore. Wah, ini jangan-jangan hanya menghidupkan HP-nya atau tinggal pergi. Baik, selamat Pak. sore Saudara Diki. Pak, mau izin Pak, ibadah bentar Pak. Ibadah maghrib Pak. Ini sebentar lagi kuliahnya selesai, Mas. Oh iya sudah Pak. Ayo Pak. Maghribnya kan sampai nanti toh, masih lama toh. Oke, Udah sampai Saudara. batas sampai Isya Pak. Iya, iya. Tenang saja. Kuliahnya sudah Iya, hampir selesai, tinggal 8 menit. Masih Baik, bisa Pak. toh? Masih bisa toh? Bisa Pak. Bisa, Ya, bisa Pak. santai saja. Oke, Saudara Diki. Selamat sore, Saudara Diki. Selamat sore Pak. Ada pertanyaan? Belum sih Pak. Masih saya baca lagi Pak. Karena tadi kan telat masuk saya Pak. Oke, baik. Telat masuknya. Baik, Iya. kalau gitu saya yang tanya, Saudara Diki. Baik Pak. Jadi, kalau saya mempunyai massa 10 kg, gitu ya. Kemudian Iya, Pak. massa itu diletakkan pada pegas. Ya. Pegasnya saudara tulis saja boleh. Massanya 10 kg. Kemudian pegasnya 1000 Newton per meter. Berapa frekuensi alaminya? Berapa radian per detik? Berarti itu pegasnya 10.000 ya Pak? 1000. Masanya 10. Berarti dikalikan Pak ya. Tadi kan frekuensi alami hanya akar K per M. Pegasnya K, masanya M, gitu ya? Oh iya Pak. Ya, berapa? Bentar Pak. Hitung dulu Pak. Ya, dihitung. Berarti 100 Pak. 100 atau akar 100? Akar 100 Pak. Nah, itu ya, berapa? Akar 100 Pak. Ya, iya, berapa akar 100 itu? Bentar Pak. Akar 100 tuh berarti. Nah itu Pak. Bentar Pak. Lah wong akar 100 kok tidak pakai kalkulator. Lupa Pak, sudah Pak. Lupa atau confused atau grogi karena ditanya. 10 Pak. 10 Pak. Selainnya boleh ketawa ya. Masa akar 100 saja harus pakai kalkulator? Lupa Pak, sudah Pak. Matematika Pak. Oh, enggak boleh lupa Mas. Ini getaran itu penuh dengan matematika. Saudara Ya, teknik mesin enggak boleh lupa matematik ya. Baik, Ya, terima kasih. Iya Pak. Pak. Iya. Saudara Muklis Adam, selamat sore, Saudara Muklis Adam. Iya Pak, selamat sore. Ya, ada pertanyaan dari paparan tadi? Sepertinya belum ada Pak. Wah, bener loh, nanti saya tanya loh. Iya deh Pak, nggak apa-apa Pak. Gak apa-apa ya, tanya ya. Oke. Iya, Pak. Jadi, kalau saya mempunyai mesin, putarannya 3000 RPM. 3000 RPM ya, 3000. Ya Pak. Frekuensinya berapa dalam hertz? Frekuensinya ya Pak? Iya. Putarannya 3000 RPM ya. Kan dia menimbulkan getaran gitu kan. Frekuensinya berapa? Frekuensi getarannya. Itu tadi. Satuan getaran itu. Berapa ya Pak ya? Misalnya Pak, itu Pak. Kan hanya kayaknya 300 Pak. 300. Berarti 3000 dibagi 10 gitu ya.
Betul. Iya, Pak. Nah, itu RPM itu singkatan dari revolution per menit. Artinya putaran per menit. Betul, Mas? Iya, Pak. Putaran per menit. Titik. Iya, Pak. Benar. Sementara frekuensi itu putaran per detik. Jadi kalau putaran mesinnya 3000, frekuensinya berapa? Oh, 30. Loh, 30 lah. Oh, salah ya, Pak? Lah, per menitnya 3000. Kalau per detiknya? Iya. Iya. 60, Per Pak. detik 60 ya? 60. 60. Iya, ya. Dibagi 60 atau 60? Bukan 60. Dibagi 60, Dibagi 60, Pak. Iya, berapa? 3000 bagi 60. Ya, Pak, sama Pak. Hitung, Pak. Pakai kalkulator kayak gitu aja, 3000 dibagi 60. 50, Kayu Pak. pakai deh, Pak. Nah, 50 ya. Nah, jadi 3000 dibagi 60 ketemunya 50 Iya, kan? Pak. Ya, Pak, Iya, 50. 50, Pak. Jadi udah paham ya itu Ya, ya? Mas. Makasih, Mas. Iya. Wah, Ya, Udah, Pak. yang lain boleh ketawa enggak apa-apa. Pak. Baik. Ya, Pak. Jadi Itu yang lain kita semua itu. hal-hal yang sepele itu jangan dilupakan. Bisa jadi nanti di soal itu sebuah mesin putaran 3000 RPM atau mengeluarkan gaya sentrifugal akibat ketidakseimbangan. Analisis. Saudara bingung, frekuensinya kok nggak ada, Pak? Loh, jangan begitu. Nah, putaran itu kan frekuensi gitu ya. Kalau putaran itu dalam per menit, kalau frekuensi itu per detik. Begitu, Mas ya? Oke. Iya, Pak. Baik, semuanya. Jadi saya rasa kuliah hari ini cukup. Tolong itu dipelajari dan jangan hanya menggantungkan dari modul yang saya berikan. Silahkan baca-baca di perpustakaan. Silahkan baca sebanyak-banyaknya. Tapi memang saya terpaksa mohon maaf, mata kuliah getaran itu berbeda dengan teknik perawatan. Kalau teknik perawatan itu banyak dongengnya, kalau getaran itu banyak matematikanya. Jadi saudara harus belajar persamaan diferensial atau matematika 3. Saya persilakan untuk mengulangi itu. Begitu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih telah bergabung pada kuliah ini. Dan kuliah akan kita adakan lagi besok Kamis pada jam 16 sampai dengan jam 17.40 atau setengah 6 lebih. Jadi 2 session. Saya mohon umpan baliknya, khususnya apabila kuliah ini digabung, apakah saudara mampu mengikuti atau tidak dalam hal pembagian waktu. Terima kasih. Kalau digabung tiap jam 4 ya, Pak? Iya, iya. Baik, karena iya. waktunya sudah habis. Terima kasih. Kalau ada usul silahkan lewat grup. Jangan japri ya. Kalau japri aku bingung. Lewat grup saja. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang muslim. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Sore. Pak, Sore, Pak. buat Ya. Pak buat bimbing